Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik sekalian? Semoga selalu sehat ya. Amin. Perkenalkan, nama Bapak Sulaiman dan ini Bapak Ilham. Hari ini akan mengisi pembelajaran terkait karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Ada yang tahu karakteristik dataran tinggi? Benar, Mas Abi. Akan tahu. Sebelum kita masuk pembahasan lebih lanjut, Bapak akan mengabsen dulu. Apakah hadir semua atau ada yang izin? Ada. Siapa yang izin? Mas Abi. Siapa? Sri. Oh, Sri Rahmawati. Izin kemana? Sakit, Pak. Sakit. Oh, sakit. Sakit apa, Sri? Kurang tahu, Pak. Flu mungkin, Pak. Oh, Sakit pilek, nanti Pak. kalau parah dijenguk ya, teman-teman. Iya, Pak. Saya absen. Yang pertama Mas Abid sama Mbak Anissa Febriani, Hadir. Mbak Rifa, Hadir, Pak. Mbak Nia Rahmawati. Hadir Oh, Mbak Nia Rahmawati kemarin kemana? di rumah. Oh, nggak ikut pelajaran. Oh iya, izin Pak. Oh, ya udah. Besok kalau izin lagi kabari ya. Oh iya. Kemudian Mbak Eka Nabila sama Mbak Azhara Dewi. Hadir. Oh, Mbak Eka Nabila juga kemarin nggak masuk ya? Oh iya. Kemana? Sakit juga. Sakit apa Mbak Eka? Panas. Oh, Iya. semoga cepat sembuh. Sekarang udah sehat tapi. Iya. Kemudian Mbak Azhara Dewi yang mana? Oh ya, Mbak Darin, Hadir, Pak. Mbak Fauzat Wa'ilun. Ya, dari semua ya. Di belakang itu juga ada pendamping dari kakak-kakak mahasiswi, adik-adik. Namanya ada Kak Nanda sama Kak Faiz, bisa disapa dulu. Langsung aja. Yang pertama kita akan membahas karakteristik dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Untuk karakteristik dataran tinggi adalah tingginya lebih. Kurang tahu, Pak. Nah, jadi untuk ketinggian dari di atas permukaan laut itu dihitung dari beberapa titik di Indonesia. Misalnya kayak di Tanjung Perak itu ada ukurannya. Di situ diukur sebagai titik acuan. Tahu kan titik acuan atau enggak tahu? Yang mau ditanyakan titik acuan? Iya. Tahu semua ya? Belum, Pak. Titik acuan itu sebagai untuk kita patokan awal. Misalnya kita mengukur dari rumahnya Abid ke rumahnya Mbak Eka Nabila, patokannya rumahnya Abid dari rumahnya Abid itu berapa meter, rumahnya Eka Nabila. Dan selain tingginya 500 meter, itu juga hawanya sejuk atau dingin. Kemudian biasanya di dataran tinggi itu kita bisa melihat kayak perbukitan atau pegunungan, itu masih ada dataran tinggi. Yang kedua ada dataran rendah. Dataran rendah itu ciri-cirinya atau karakteristiknya adalah memiliki permukaan yang lapang, datar, landai, dan juga rata. Itu kayak lapangan bola. Pernah lihat lapangan bola? Pernah. Ada yang kemarin ikut nonton sepak bola? Enggak ada ya. Oh, yang masih kecil-kecil ya. belum boleh. Kalau mau nonton sama orang tuanya ya. Iya. Oh, udah ada. Mbak Dari juga suka main bola. Main bekel, Pak. Main bekel. Bola bukan? Iya, Pak. Oh iya Pak. Nah, biasanya itu di daerah-daerah pesisir, dataran Kenjeran ya, rendah. Pak? Kenjeran dataran rendah. Tapi kalau kenjeran yang pesisir nanti ada karakter. Jadi kalau tadi dataran tinggi kan tingginya itu 500 meter ke atas, kalau ini 200 meter. 200 meter ke bawah. Kemudian ada juga pantai. Pantai itu karakteristiknya dataran rendah
yang kayak tadi dataran rendah berarti 200 meter ke bawah, kemudian berbatasan langsung sama laut. Contohnya di sini kayak di Kenjeran atau di Malang Selatan itu. Ada yang pernah ke Malang Selatan? Enggak. Main-main. Itu loh Malang Selatan itu sebelah sana, sebelah dekatnya Mojokerto. Pasti kalian tahu Cangar. Oh iya tahu. Oh, tahu Cangar kan? Iya. Sering ke sana ya sama pacarnya ya. Iya. Masa anak kecil nggak boleh pacaran? Sama ayah. Sama ayah. Oh sama ayah. Kayaknya sama ibunya juga. Iya. Dan mampir-mampir kok ke Cangar ya. Minumannya enak-enak di sana. Makanannya juga. Makanya main-main ke Malang Selatan. Nggak pernah ya? Enggak pernah. Nggak ada uang. Sama saya juga. Nah, selanjutnya ada materi untuk jenis-jenis pekerjaan yang berkaitan sama karakteristik dataran ini. Misalnya kayak yang dataran tinggi itu kita itu bisa ngapain aja di sana. Terus manfaatnya untuk orang yang tinggal di daerah dataran tinggi itu apa, dataran rendah itu apa. Jadi semua itu kehidupan manusia itu tuh bergantung sama kondisi geografisnya. Ini semua itu dinamakan kondisi geografis. Untuk selanjutnya dijelaskan lebih rinci oleh Bapak Ilham. Bapak Ilham kasihan dari tadi udah nungguin nggak sabar. Saya persilahkan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore ya semua. Iya. Di sini saya akan meneruskan apa yang sudah disampaikan oleh Bapak Sulaiman mengenai potensi mata pencaharian masyarakat berdasarkan potensi sumber daya alamnya. Boleh di next. Nah, karena di Indonesia atau di wilayah sekitar kita ini memiliki sumber daya alam yang bervariasi dan cukup banyak, maka potensi pekerjaan di setiap daerah itu akan berbeda-beda. Berikut ini contoh-contohnya. Silakan. Yang pertama di dataran rendah. Next. Banyak sekali ditemui di dataran rendah itu ada, khususnya di daerah pedesaan akan ada terlihat banyak sekali persawahan. Makanan-makanan yang bisa ditanam di daerah persawahan dari tumbuhan apa? Padi. Saya mau angkat tangan dulu baru dijawab. Saya Pak Padi. Pintar. Selanjutnya enggak sama kamu. apa? Jagung. Yang selanjutnya Ayo Pak. silakan. Kok rebutan? Biasa lu. Tanaman apa itu? Mas? Ini kamu dong. Iya. Tomat. Selanjutnya yang terakhir. Saya Pak. Silakan. Cabai-cabean. Oke, kita lanjut ya. Selanjutnya adalah profesi sebagai seorang pedagang. Jadi di daerah rendah, kalau lagi di pedesaan mungkin ini di daerah perkotaan, tapi bisa kita temui juga di daerah pedesaan akan sangat banyak orang yang itu bersifat sebagai seorang distributor, penyampai barang kepada kita yang ingin memberi barang. Misalnya seperti ibu-ibu adik sekalian, kalau mau ke pasar itu kan membelinya ke seorang pedagang. Selanjutnya adalah pengrajin. Di daerah kita, di sekitar kita itu banyak kita temui bahan-bahan yang mungkin bisa dibuat sebagai kerajinan yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita ke depannya untuk menjadi lebih baik dalam menjalani kehidupan kita. Jadi akan ada banyak barang yang bisa kita manfaat, bahan yang kita bisa manfaatkan menjadi barang yang bisa kita gunakan. Contohnya seperti gambar berikut ini, ada kursi. Ini terbuat dari apa teman-teman? Kayu. Nah, biasanya kayu-kayu ini diimpor atau dijalankan dari luar kota. Misalnya kalau yang pengrajin itu di kota, maka kayu-kayunya akan banyak datangkan dari pedesaan. Karena di pedesaan masih banyak pohon-pohon yang mungkin sudah tua dan nantinya akan ditanam ulang. Selanjutnya di foto, bentar mas. Di gambar yang kedua ada gambar apa itu? Guci. Pembuatan guci.
Itu ada benar guci, tapi biasa kita sebut sebagai gerabah. Gerabah ini terbuat dari apa? Ayo. Tanah apa? Ayo. Biasa Anda lihat ditemukan di mana? Tambah. Mungkin bisa ditemui di tambak di bawah-bawah ya, tapi biasanya tanah liat bisa ditemui di persawahan. Boleh di next, Mas. Selanjutnya daerah dataran tinggi. Nah, yang pertama ada peternak. Siapa yang di sini orang tuanya ada yang menjadi seorang peternak? Bapak punya pengalaman sebagai peternak ikan cupang. Meskipun Bapak tidak tinggal di dataran tinggi, peternak ikan cupang itu cukup berhasil lewat dataran. Nah, mungkin teman-teman nanti kalau sudah besar mau coba jadi peternak ikan cupang, bagus. Nah, ini contohnya adalah peternak sapi, domba, ayam, dan juga kuda. Di dataran tinggi, hewan-hewan seperti ini itu hidupnya menjadi lebih makmur karena suhu udaranya itu lebih mendukung bagi kehidupan mereka. Terus juga iklim tanahnya itu lebih baik daripada di dataran rendah karena kembali lagi di dataran tinggi itu lebih dingin, jadi tumbuhan-tumbuhan akan jadi lebih segar. Itu ya dari para peternak ini. Terus kalau daging-daging kayak daging teman-teman beli burger atau makan kebab itu ya dari peternak ini dagingnya. Selanjutnya, nah ini petani kebun. Kalau tadi di dataran rendah itu kan juga ada petani ya. Tapi kalau di sini perbedaannya barang-barang yang atau bahan-bahan yang ditanam itu berbeda. Seperti misalnya tanaman teh, cengkeh, dan juga pala. Di situ tanaman teh, cengkeh, dan juga pala akan lebih baik tumbuhnya di daerah dataran tinggi karena iklim dari tanahnya itu lebih sesuai. Karena tanaman teh, cengkeh, dan pala itu asalnya itu dari daerah-daerah yang iklimnya subtropis, jadi lumayan tinggi, lumayan dingin. Jadi cocok. Selanjutnya di daerah pantai. Nah, banyak sekali kita temui di pantai-pantai. Di sini ada yang pernah ke pantai sebelumnya? Ya, mungkin banyak kurang tahu nelayan. Nelayan itu adalah seorang pekerja yang biasanya mencari ikan di lautan. Karena di pantai ini dekat dengan laut, maka banyak orang yang memanfaatkan laut itu sebagai mata pencahariannya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seperti misalnya mencari ikan, mencari udang, dan mencari biota-biota laut yang boleh dijual belikan. Nantinya hasil-hasil tangkapan itu nanti akan dipasarkan ke mungkin di pasar terdekat atau langsung dipasok ke pabrik-pabrik penyaji makanan cepat saji. Boleh dilanjut? Nah, mungkin sampai di sini dulu penjelasan saya mengenai potensi pekerjaan sesuai dengan potensi sumber daya alamnya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan mengenai pekerjaan di daerah-daerah tertentu atau karakteristiknya, mungkin bisa dijawab oleh Pak Sulaiman nanti. Atau sudah paham semua? Paham. Sudah paham ya? Saya paham. Yang lain gimana? Yang lain? Paham. Ya Bapak yakin kalian ini anaknya pintar-pintar ya. Amin. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.